Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Roykan Faizal Akbar. Dalam video kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang luar biasa penting dalam dunia pendidikan Islam, yaitu manajemen hati dalam pendidikan. Pernahkah kita bertanya, apa sih akar dari semua perilaku kita? Jawabannya ada di dalam hati. Hati adalah pusat kendali yang menentukan baik buruknya perbuatan seseorang. Oleh karena itu, mengelola hati atau kolbu menjadi fondasi utama dalam mendidik. Jauh sebelum kita bicara soal nilai akademis, ini bukan cuma teori, tapi sebuah kunci untuk membentuk akhlak mulia dan kepribadian yang tangguh pada generasi mendatang. Jadi, bagaimana cara kita, baik sebagai pendidik, orang tua, maupun individu, bisa benar-benar mengelola hati agar selalu bersih dan positif? Yuk, kita bahas bersama-sama lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana dan selamat menyimak. Di dunia yang serba cepat dan penuh tantangan, kita sering lupa satu hal yang paling penting. Bukan akal yang menentukan baik atau buruknya seorang manusia, melainkan hatinya. Hati adalah pusat dari kehidupan batin kita. Dalam dunia tasawuf, proses mengelola hati ini disebut manajemen hati, yang merupakan inti dari pendidikan akhlak yang sejati. Seperti yang disabdakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Lalu, apa sebenarnya manajemen hati itu? Secara sederhana, manajemen hati adalah kemampuan untuk mengendalikan setiap perasaan, keinginan, dan juga emosi, agar selalu selaras dengan nilai-nilai ilahi yang luhur. Hati yang sudah terlatih tidak akan mudah merasa iri, tidak akan cepat tersulut amarah, dan tidak akan terikat secara berlebihan pada gemerlap dunia. Ia menjadi sumber ketenangan. Setiap perilaku baik yang kita lihat, seperti kesabaran, kedermawanan, dan keikhlasan, semuanya lahir dari sumber yang sama, hati yang bersih dan terjaga. Inilah fondasi dari karakter yang mulia, yang dibangun dari dalam, bukan sekadar polsan dari luar. Dalam pandangan tasawuf, hati bukanlah sekadar organ biologis yang memompa darah. Ia adalah pusat kesadaran spiritual, tempat bersemayamnya iman dan keyakinan. Para sufi bahkan berkata, hati seorang mukmin adalah tempat pandangan Allah. Betapa agungnya kedudukan hati ini. Maka dari itu, tugas utama seorang hamba adalah menjaga hatinya, agar tetap jernih dan bercahaya. Jauh dari sifat-sifat tercela seperti sombong, dengki, ria, dan cinta dunia yang berlebihan. Hati yang bersih ibarat cermin yang bening. Ia mampu memantulkan cahaya kebenaran dan melihat hakikat sesuatu dengan mata iman, bukan sekadar logika akal yang terbatas. Lantas, bagaimana cara kita menerapkan manajemen hati dalam kehidupan sehari-hari? Mengelola hati berarti kita secara sadar mengatur setiap reaksi kita terhadap apapun yang terjadi di dunia luar. Ketika kita disakiti oleh orang lain, kita belajar untuk memaafkan, bukan menyimpan dendam. Saat kita menghadapi kegagalan, kita belajar untuk bersabar dan mengambil hikmahnya. Dan ketika kita meraih keberhasilan, kita belajar untuk bersyukur dan tidak menjadi sombong. Inilah pelajaran akhlak tertinggi. Mengubah setiap gejolak negatif di dalam hati menjadi kekuatan spiritual yang mendekatkan kita kepadanya. Ini adalah perjuangan seumur hidup. Di era digital yang penuh kebisingan ini, hati kita sangat mudah lelah dan gelisah. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak perbandingan di media sosial, terlalu banyak tuntutan yang membuat kita merasa tidak cukup. Manajemen hati di zaman modern ini berarti kita harus pandai menyaring apa yang masuk ke dalam diri kita. Mulai dari pikiran yang kita izinkan, tontonan yang kita lihat, hingga perasaan yang kita biarkan tumbuh. Saat dunia luar memaksa kita untuk terus berlari cepat, memiliki hati yang tenang dan damai justru menjadi bentuk ibadah yang paling berharga.
Istirahat dari dunia digital sejenak bisa menjadi obat bagi hati. Pada akhirnya, hati yang terjaga akan melahirkan akhlak yang indah. Karena pendidikan yang sejati bukan hanya bertujuan untuk mencerdaskan pikiran, tetapi yang lebih penting adalah menenangkan hati dan memperindah budi pekerti. Mari kita mulai perbaikan diri dari tempat yang paling mendasar, yaitu dari dalam, dari hati kita. Didiklah hati, maka akhlak mulia akan mengikuti dengan sendirinya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.